Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Abah ya. Abah akan sedikit mengupas tentang perdebatan Syekh Subakir dengan Sabdo Palon ya. Konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamong yang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di tanah Jawa ini ya. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Cerita tentang kisah ini pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit bergenre wayang songo, wayang kulit yang berisi cerita hikayat dan legenda Jawa. Seperti ini ceritanya. Awal berasal dari kata Syekh Subakir. Syekh Subakir menyapa sang Sabdo Palon wakala itu. Oh, berarti Kisanak ini adalah Dangyang, penguasa tanah Jawa. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Siam Persia. Sabdo Palon pun menjawab, ada hajat apa gerangan Ceng Andiko rawuh di tanah Jawa ini? Syekh Subakir kembali bertanya, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidaklah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama diutus oleh Baginda Sultan. Lanjut Sabdo Palon, ceritakanlah selengkapnya di sana supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir pun menjawab, biarkanlah kaulo dasih yang memilih keyakinan sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai dangyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau kepercayaan, kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang serupa ajaran Budi. Sabdo Palon pun menjawab, ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kaulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir pun, jika berkenan tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palon pun tak nunggu lama, dia langsung menceritakan secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan keno kinoyo ngolpo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Yang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong,
namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujaan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang maha kuasa. Sesubakir pun kembali menjawab, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman, pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dari dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebar, kepada sesama bitah atau makhluk. Lanjut Sesubakir, baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima ilham wisik dari Hyang Akhoro Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pandita, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon pun sedikit memotong. Jadi Jeng Andiko ini termasuk ulama itu tadi? Subakir menjawab, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci, ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon pun memotong lagi, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru? Sesubakir pun menjawab, lihatlah Sang Dahyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Sabdo Palon pun menjawab lagi, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan Sunda bubrah, para penjabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka salin sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang, berusaha payah mencari pegangan zaman, benar-benar zaman edan. Sesubakir pun menembalinya. Karena itulah mungkin Sang Mahajawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Dahyang tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon wilayah kekuasaanmu ini. Sabdo Palon pun mengizinkanlah. Baiklah, jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Apa syaratnya itu wahai Sang Dahyang tanah Jawa? Sabdo Palon pun langsung mulai memberikan persyaratan. Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun bangunan luarnya nampak cakrak gaya Hindu Jawa walau isi dalamnya Islam.
Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya. Yang adiluhung maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kalau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Sesubakir pun menyanggupi. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui, namun khusus syarat keempat. Betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akar Goyo jagat yang menentukan. Memang susah untuk mengetahui keadaan asal-usul atau gambaran kondisi sebuah masyarakat jauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu, semakin gelap gambarnya. Namun upaya-upaya ahli sejarah dan lainnya untuk menguaknya patut dihargai. Paling tidak ada sedikit gambaran yang mungkin kita bisa lihat, meski tidak sepenuhnya benar 100%. Beberapa naskah yang beredar mencoba menggambarkan hal itu, seperti dalam serat Jangka Syekh Subakir. Sampural sampun sanggang ewu warsa, inggih wonten pulo ngriki dedukuh ing hardi idar saweg antuk sewu warsi. Langkung tahun puniki Syekh Bakir gawok angrungu dikak niku wong napak tak ayekti jani umur dika denek tak kaliwat-liwat. Sudah 9.000 tahun ya saya Semar sudah ada di pulau ini Jawa, di pendusunan di Gunung Tidar. Tapi baru 1000 tahun berjalan di sini. Syekh Subakir heran mendengarnya. Enggan itu makhluk apa benar manusia, kok usianya luar biasa. Demikian perkenalan Semar dengan Syekh Subakir. Selama ribuan tahun itu Semar bertapa di Gunung Merbabu dan tidak mengetahui keadaan manusia di Jawa. Gambaran tentang kondisi Pulau Jawa juga digambarkan dalam serat tersebut. Penuh dihuni oleh dedemi, jin genderuwo, bekasan dan sejenisnya. Bahkan beberapa utusan dari negeri Rom sebelum Syekh Subakir dimakan dedemit, binadong dedemit. Dari serat ini ditegaskan bahwa Raja Rom mendapat petunjuk untuk mengisi Pulau Jawa. Jeng Sultan Rum Kang Winarni angsal sesmitaning sukma dinawuhan agin seni wan manungsa Pulau Jawi. Syekh Subakir mengambil orang-orang keliling untuk dibawa mengisi Pulau Jawa sebanyak 220.000 keluarga. Dari serat ini, maka yang mengisi menjadi penghuni Pulau Jawa adalah dari bangsa keliling yang dibawa oleh Syekh Subakir. Padahal dalam naskah itu pula Semar adalah manusia. Sang yang Semar lon wuwusnya gini sumangga kersa aji sejatine gih kawula lan kiraka tiang Jawi ing hina prapteng mangkin kawak daplak inggih ulun
wong Jawa kuna mula saderenga dikak prapi kula manggen marbabu pucak haldaka. Namun selama beberapa ribuan tahun ini pulau Jawa sudah berubah